wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kironggo Warsito. Nah, di samping saya kanan kiri saya ini sudah ada youtuber kita. Kita kebetulan collab jadi satu ya. Di sini ada siapa? Pak Ji Channel. Nah, sebelah Sukorame LM. Nah, ini pertama saya dengan 3 orang inilah yang dulu pernah apa ya? Gabung jadi satu. Nah, sekarang kita bertemu lagi dalam pertemuan yang sangat bagus di channel. Kemudian ada Puji Cici Official channel. Nah, hari ini kawan kita akan mengupas tentang sejarah bagaimana asal muasal dari sendang Sumur Gede ya. Ini merupakan cerita dari cikal bakal asal muasal dari Desa Sukorame. Bagaimana? Sekarang langsung ditelusuri aja. Siap. Mantap ya. Siap. Langsung ditelusuri aja. Kita lihat ke sana. Baik. Ada apa sebenarnya di sini? Cerita tentang sejarah desa memang tidak lepas dari yang namanya sebuah punden ya. Nah, di Sukorame ini memang luar biasa. Di desa ini mempunyai beberapa punden ya. Salah satunya ini merupakan punden yang paling utama. Nah, di punden inilah setiap 1 tahun sekali diadakan yang namanya perayaan atau orang menyebutnya dengan sedekah bumi atau nyadar. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita telusuri bagaimana sejarah dari sendang Sumur Gede. Oke ya, kita awali dari sini dulu ya, namanya punden. Punden itu apa? Punden itu adalah sebutan atau predikat dari seorang ayah ke anak atau ayah ke kakek ya. Jadi punden itu artinya kan pundi. Orang tua harus dihormati. Nah, yang namanya punden itu merupakan tempatnya seseorang dulu ketika dia mengawali sebuah pemukiman atau sebuah perkampungan ya, atau perkampungan. Makanya meninggalkan yang namanya petilasan atau tempat-tempat untuk melakukan kegiatan. Nah, salah satunya adalah dengan adanya pohon besar ini menjadi saksi bahwasanya dulu di sini pernah ditempati adalah salah satu orang yang berjasa di dalam berdirinya suatu desa atau dusun yang ada di Sukorame. Nah, kita bisa saya jelaskan. Jadi setiap punden itu Mas ya, setiap punden itu ada 3 pohon, 4 pohon. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, atau 5 pohon. Nah, setiap ada pohon pasti ada pohon satu yang mungkin istimewakan. Buktinya dengan ada dibuatkan suatu tugu atau pembatas seperti ini. Ini menunjukkan inilah punden yang paling sebut namanya punden yang utama ya. Nah, kita bisa lihat juga di sini. Nah, guys, kita lihat di sini ini ada namanya ini tempat duduk Mas ya. Kalau orang menyebut ini namanya tempat duduk Mas. Tempat duduk, kemudian di sini tempat untuk membakar dupa atau sesaji. Filosofinya bagaimana? Yang namanya membakar sesaji atau menyan oleh orang Jawa. Orang mengatakan membakar sesaji itu jangan sampai kita gagal paham maksudnya. Bagaimana filosofinya? Yang namanya saji atau dupa itu merupakan jenenge pengharum gitu. Jadi diharapkan nama yang dulu pernah membabat alas di sini supaya semerbak harum seperti dupa ini. Nah, kalau saya menurut cerita memang sing babat alas pertama di daerah Sukorame ini dulunya adalah yang bernama Mbah Simo. Nah, siapakah Mbah Simo itu? Nah, Mbah Simo itu adalah orang yang menempati yang babat alas di desa Sukorame ini. Sehingga sampai sekarang kita bisa menempati suatu desa itu karena adanya para pendahulu-pendahulu kita yang babat alas di sini. Merupakan pohon ini merupakan sudah usianya mencapai ratusan tahun ya. Bahkan bukti kalau di sini dulu ditempati oleh para pendahulu kita, ya iki bukti nih Mas. Ya iki bukti nih bahwasanya
dulu para pendahulu kita di dalam membangun suatu desa. Mungkin nanti kita tidak akan lepas yang namanya tempat sumur ya. Nanti kita lihat. Kita akan menuju ke sebuah sumur. Orang itu menyebut namanya itu sumur gede. Nah, inilah orang-orang menyebutnya namanya sumur gede. Sumur ini yang masih sampai sekarang itu dikeramatkan. Setiap 1 tahun sekali itu diadakan yang namanya sedekah bumi, dan ini dikuras ya, dibersihkan sehingga kelihatan tempat bersih. Nah ini sebenarnya bentuknya hanya kecil, tapi bagian bawah sini ini sangat besar ya, sangat besar dan dalam. Jadi makanya darahnya sumur gede. Ya, kalau kita lihat sekilas, kalau pas waktu musim penghujan tidak kelihatan. Tapi kalau pas musim kemarau, airnya sudah surut menurun, itu kita akan bisa melihat betapa besar dan luasnya sumur ini. Nah, juga simbol dari petilasan dari ini merupakan ada sebuah kayu kuno, guys. Ini kayu kuno ini sudah usianya lama, Mas ya. Ini usianya sudah usang kayunya. Terus di sini tuh ada namanya genuk, Mas. Seperti genuk bulatan gitu, terbuat dari batu atau buatan cor, saya nggak tahu. Nah, biasanya di sini tuh ada tempat-tempat menaruh saji juga setelah dari sumur itu diletakkan di sini. Ini merupakan simbol ya, simbol dari mungkin tempatnya paling utama. Nah, kemudian mengapa toh kok setiap orang kok ya punden atau manapun mesti ada sendang atau sumur? Namanya orang bermukim dengan waktu yang lama. Manusia ya ini tetap membutuhkan yang namanya apa ya? Membutuhkan sing jenenge itu yang namanya itu kebutuhan sehari-hari, termasuk minum, untuk mandi dan keperluan yang lain. Makanya setiap punden itu pasti ada yang namanya sendang dan sumur. Jadi salah satu kru kita ada yang merasakan hawa energi panas. Hawa energi panas itu biasanya berasal dari suatu benda pusaka. Namun benda itu apa, keris, tombak atau cemeti, kita tidak. Kita akan bertanya kepada Mas Puji. Monggo silakan Mas Puji. Letak pastinya kira-kira di mana nih? Di sekitaran sini. Sebelah sini ya. Nah, Mas Puji, saya nanti mau tanyakan ya. Apakah benar ini dulu tempatnya Mbah Simo, terus namanya siapa? Bisa ditanyakan? Jelas monggo. Bisa. Jadi guys, ini Mas Puji lagi mau mengambil benda pusaka yang ada di sini. Tidak mau mengambil karena kelihatannya ini sangat berat sekali. Kita doakan semoga berhasil ya. Pokoknya kita akan dapatkan ini. Sudah katanya boleh katanya. Selamat. Ada?
Tenang. Bismillah. Mulai ya. Sama nopo patung kurang bro. Ketok emang mbok delok kan. Enek ket mang aku ngiteri panat. Bisa mbok jupuk. Yang jelas perempuan, cuma itu jenis apa no gak gampang. Telah ditemukan. Jadi setelah kita berusaha untuk melakukan penarian dari benda pusaka berhasil nggak ya? Berhasil. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat ini penggunaannya besi kuning, besinya dari besi kuning, cuma ini jenisnya itu perempuan mas, ini jelas sekali jenis perempuan, cuma ini untuk apa, fungsinya apa ini sampai sekarang belum bisa diketahui. Mestinya gini mas, tapi kalau diberikan boleh ya. Ini buat apa? Ini penting. Kalau kita punya benda kemudian kita tidak tahu bisa menggunakan itu kan sia-sia. Buat apa? Makanya setiap penarian dari benda pusaka itu yang paling penting ada fungsi dari pusaka yang akan kita tahu. Aja sampai narik ngoyo-ngoyo berhasil kita nggak tahu buat apa, terus ini jenis apa, kalau kita tahu. Ini asli diberikan ya. Iya. Asli. Ini dari pihak cewek atau perempuan? Perempuan. Berarti begini mas, ini arca dilambangkan sosok perempuan yang menunggu di sini. Ini loh, kalau gambarnya wujudku ini loh. Digambarkan filosofinya seperti patung. Ini kalau perempuan loh mas. Perempuan. Ini tepat sekali. Ini loh gambarku mas. Ini loh wujudku. Kayak ini loh wujud. Bisa diketahui. Insya Allah demikian. Atau pertanyaan lain mas Puji, monggo silakan. Untuk anda. Purba kayak patung purba ya. Pasti mas. Kalau benda seperti ini jelas patung benda purba. Sudah lama sekali ratusan tahun, bahkan bisa ribuan tahun. Kalau kita melihat ini, kalau yang memberikan cewek ya tadi. Cewek. Pernah berapa ribu tahun mungkin dia pernah meninggal di tempat ini kira-kira mbaknya itu pinjahkan dari Barusan kesini. baru dari Baru. yang lama yang mana, yang laki-laki atau yang perempuan? Yang laki-laki. Sudah ramah ya. Nama. Saya mau tanya, apakah dulu nama Mbah Simo ini ikut dalam ini atau tidak? Ikut. Ini benar ya? Iya benar. Mbah Simo. Mbah Simo. Jadi saya itu pernah tanya ya kepada salah satu orang tentang siapa sih yang menempati tempat ini pertama kali. Dia mengatakan Mbah Simo. Jadi betul ya, di sini ada Mbah Simo. Nah, mohon maaf ya, Mbah Simo ini adalah sosok dari manusia. Kalau menurut saya makhluk astral yang bisa berwujud
bisa berwujud mungkin sosok manusia, ular juga bisa. ular. Dulu kan pernah ditemukan sosok ular besar di kawasan situ. Iya. Untuk penjelasannya lainnya mas, mungkin apa dulunya pohon ini besar, apa sebelumnya dulunya, apa kawasan apa mungkin Ini menurut saya sejak dahulu kala memang sudah ada pohon ini, namun Mbah Simo ya, yang Mbah Simo ikut di daerah sini juga untuk menjaga kawasan yang sumur gede. jadi benar guys. Jadi menurut cerita saya ini mendapatkan cerita ini dari Mbah Yo. Mbah Yo itu kakeknya Pras. Mbah Sio. Mbah Sio. Mbah Sio itulah. Dia menjelaskan bahwasanya orang yang babat alas pundene wong Sukorame jenenge Mbah Simo. Tapi kalau yang di Suko berdasarkan meditasi yang dilakukan beberapa orang pada waktu itu namanya Mbah Marto. Nah, siapakah Mbah Marto itu? Saya juga belum. Oh guys, ini ada salah satu warga yang penasaran ingin melihat dari hasil penarikan benda pusaka yang ada di sumur gede. Ternyata meresadukan saya kira keris, tombak atau apa, ternyata sebuah arca patung ya, terbuat dari besi kuning ya. Ini berjenis perempuan mas. Ini yang memberikan katanya tadi juga perempuan. Monggo bisa dilihat secara kasat mata. Menunggu. Jadi kesimpulannya itu gini, yang memberikan perempuan kemudian diberi arca itu, ini merupakan gambaran pewujudan dari sosok dari perempuan yang menunggu di sumur gede. Kata iki lho mas wujudku, iki lho rupaku. Jadi divisualisasikan atau digambarkan seperti arca seperti ini. Ini menjawab misteri pertanyaan berapa kan kawan yang ada koyo apa sejarah sumur gede, ya seperti itu. Nah, mengungkap tadi ya, katanya saya bertanya ada Mbah Simo, ternyata Mbah Simo itu benar aja. Jadi Mbah Simo itu ada orang yang pertama kali babat alas neng sumur gede yang sekarang menurunan generasi puluhan ribu bahkan rakyat atau warga yang ada di Sukorame. Kita sudah liputan ya tadi, kita ada review bagaimana sejarah sendang sumur gede. Nah, kita ingatkan guys, yang belum like, comment, subscribe, monggo silakan Anda like di channelnya Uji Cici Official ya. Silakan caranya pencet tombol lonceng, kemudian aktifkan. Nah, dan juga kawan-kawan kita tadi seperti Pak Ji Channel, Sukorame LM, Mas Andika nggak datang tadi nggak apa-apa. Itu tadi mohon juga di subscribe ya, di like, di komen, di subscribe di Pak Ji Channel dan Sukorame LM dan Uji Cici Official. Kita doakan moga-moga channel ini bermanfaat untuk kita semua, bisa mengungkap fakta sejarah misteri di sebuah desa atau sendang atau punden yang ada di Sukorame. Oke, akhir kata dari saya Kironggo Warsito dan Pak Ji Sang Petualang dan Kang Hadi Wijaya dan Kang Puji. Mohon pamit kepada pemirsa, mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam sejarah, cintai sejarah, mantap.